It's gonna get mean. Suatu hari di pinggiran desa Kanada, seorang remaja petani bernama Jonas pergi ke hutan untuk membuang seekor ular kadut yang masuk ke rumahnya. Tak lama ia didatangi seekor anjing belang yang ternyata milik seorang gadis cantik bernama Casey. Diketahui Casey ini baru aja pindahan dari kota karena ayahnya pindah tugas di kecamatan ini. Lalu mereka pun berpisah bersama rasa suka pada pandangan pertama. Sesampainya di rumah, Jonas membantu ayahnya memperbaiki kandang yang jebol diseruduk babi. Mereka adalah petani dan peternak satu-satunya di sana. Kemudian si ayah menyuruh Jonas untuk membetulkan saluran air karena ibunya sudah marah-marah. Di sisi lain, Casey merapikan barang-barangnya di rumah yang baru. Tak lama ayahnya Wayne, yang merupakan seorang sheriff, pamit untuk pergi patroli. Diketahui ibu Casey sudah meninggal, jadi Casey lah yang selama ini mengurus rumah seorang diri. Karena gabut gak punya teman, esok harinya Casey dan anjingnya si Blaze pergi untuk meminta Jonas mengantarnya ke Indomaret membeli makanan. Namun ibu Jonas yang seorang pecandu nampak tak peduli dan langsung menyuruh Casey untuk pergi. Sementara itu Jonas yang lagi membajak lahan dengan traktor tuanya tak sengaja melihat Casey dari kejauhan dan bergegas untuk mengejar Casey. Sepanjang jalan Jonas pun minta maaf kalau keluarganya terutama sang ibu memang tak begitu welcome sama orang lain. Bahkan Jonas sendiri gak sekolah dan setiap hari hanya bekerja mencangkul dan mengurus babi. Setelah belanja mereka pun pulang ke rumah Casey, lalu dikenalkan dengan ayahnya yang nampak tak suka dengan Jonas dan langsung disuruh pulang. Saat pulang, Jonas dimaki-maki ayahnya karena pergi begitu saja melupakan pekerjaannya. Jonas yang lagi kasmaran tentu melawan karena setiap hari ia disuruh kerja tanpa bayaran. Padahal selama ini ia tak pernah mengeluh atau meminta apapun dari ayahnya. Tapi kenapa harus marah-marah hanya karena masalah sekecil ini? Lalu Jonas pun pergi meninggalkan ayahnya. Semenjak hari itu Jonas dan Casey pun semakin sering menghabiskan waktu bersama yang mulai menumbuhkan benih-benih rasa di antara mereka. Esok harinya Jonas berencana menemui Casey, namun ia tak sengaja melihat Wayne memasukkan narkoboy dalam sebuah tas. Setelah Wayne pergi, ia berbincang dengan Casey di bawah pohon nangka lapuk, namun ia tak menceritakan yang ia lihat tadi kepada Casey. Di sisi lain nampak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Casey, namun ia tak mau bercerita dan memilih memendamnya sendiri. Sebelum berpisah, Jonas memberikan sebuah walkie-talkie kepada Casey dan tiba-tiba Wayne muncul dari garasi memarahi mereka berdua. Di dalam rumah, Casey dimarahi ayahnya sementara Jonas diam-diam mengintip mereka dari semak-semak. Entah cemburu atau apa, namun sepertinya Wayne ini ada rasa dengan Casey, anaknya sendiri, hingga selalu melarangnya untuk berhubungan dengan orang lain walaupun sekedar teman biasa. Dan ya, Jonas yang mencoba membela Casey, kepalanya malah diceburin ke ember hingga sesak nafas. Lalu Wayne pun mengancamnya jika Jonas berani lagi mendekati Casey, maka ia tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Hari berganti, Jonas pergi ke polsek dan bertemu dengan kapolsek yang bernama Teddy, kemudian mengadukan kalau bawahannya yaitu Wayne melakukan kekerasan kepada putrinya. Akan tetapi Teddy tak percaya karena selama ini Casey terlihat baik-baik saja, apalagi Jonas juga bukan keluarga Casey. Lalu ia pun pergi mengabaikan laporan Jonas.
Setelah itu Jonas mendatangi Wayne, namun ia kembali diancam jika Jonas masih ngeyel, Wayne bisa saja menyuruh Biro Pertanahan mencabut izin peternakan ayah Jonas dan keluargamu akan semakin miskin dan hidup menderita. Di rumah, Jonas memberi makan babi piaraannya sambil terus berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Cassie. Ia kemudian curhat masalah tersebut kepada ayahnya, namun si ayah nggak mau punya masalah dengan aparat karena pasti nggak ada ujungnya. Jonas lalu diperingati kalau cinta bisa membunuhmu dan meminta anaknya itu untuk fokus mencangkul saja. Di kamar mandi terlihat Wayne bersiap-siap untuk pergi menggunakan rompi anti peluru. Jonas lalu menghubungi Cassie lewat HT, namun sayangnya suara itu didengar oleh Wayne yang langsung mengambil HT tersebut, sementara Cassie pura-pura tertidur sambil menahan rasa takutnya. Merasa ada yang janggal, Jonas yang gusar lalu pergi ke rumah Cassie, namun ia malah masuk ke dalam garasi karena penasaran dengan barang apa yang disembunyikan oleh Wayne kemarin. Tak lama tiba-tiba Wayne datang membuka garasi dan Jonas tiba-tiba hilang entah kemana. Wayne ternyata akan bertransaksi menjual narkoboy sitaannya kepada seseorang dan memasukkan barang tersebut ke bak mobilnya. Tanpa ia sadari, Jonas telah berada di dalam bak mobilnya juga, bersembunyi di balik terpal terbawa oleh Wayne yang hendak bertransaksi. Setelah sampai di tengah hutan, mobil itu pun berhenti, lalu tas itu diambil oleh Wayne. Tak lama 3 orang datang dengan motor Harley untuk bertransaksi dengan Wayne, namun Wayne membunuh semua orang itu dan mengambil uang mereka sehingga ia mendapatkan keuntungan 100% tanpa harus kehilangan modalnya. Dan begitulah cara cepat untuk menjadi kaya. Ia kemudian mengisi pertalite di Pertamini sekalian membeli rokok surya kesukaannya. Tanpa ia tahu, Jonas diam-diam mengambil uang tersebut dan bergegas untuk bersembunyi. Jonas pun berhasil kabur, namun penjaga Pertamini itu tak sengaja melihatnya. Ia lalu membuka tas di tengah hutan dan melihat uang yang sangat banyak, sementara Wayne yang sudah sampai rumah sangat terkejut melihat salah satu tasnya lenyap tanpa jejak. Ia kemudian kembali ke Pertamini mengancam penjaga yang akhirnya jujur kalau dia tadi melihat ada seorang bocah membawa tas lari ke dalam hutan. Di sisi lain, Jonas terus berlari hingga tak terasa temaram telah hilang di telan cahaya. Dengan buru-buru ia mengajak Cassie untuk kabur dan Cassie yang nyawanya belum ngumpul dibuat bingung ada masalah apa sambil buru-buru pakai celana, namun Wayne telah datang untuk mengejar mereka berdua. Setelah situasi aman, Jonas pun bercerita kalau ayahmu semalam membunuh 3 orang demi semua uang ini. Tak lama Wayne menghubunginya lewat HT dan mengancam akan membunuh Jonas kalau ia tak mengembalikan semua uangnya dan putrinya Cassie. Esok harinya mereka tiba di sebuah tempat rongsok dan menghitung uang di tas tersebut yang ternyata jumlahnya hampir 1 juta dolar Amerika atau sekitar 14 miliar rupiah. Mereka kemudian mengubur setengah uang tersebut di bawah pohon mangga sebagai simpanan dan membawa separuhnya lagi untuk pergi menuju pesisir. Sesampainya di kota, Jonas berniat membeli sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Namun penjual tak mengizinkan karena Jonas tentu masih di bawah umur. Jonas kemudian menyogok dengan uang segepok dan akhirnya bapak-bapak mata duitan ini mau menjual pistolnya kepada Jonas. Setelah latihan menembak, Jonas terpesona melihat Cassie yang lagi ganti baju dan terpampang jelas bekas luka di pinggang hasil dari siksaan ayahnya. Cassie lalu bercerita kalau ayahnya memang sering KDRT, di mana dulu ia sempat mengajak ibunya untuk kabur, namun sang ibu tetap tak mau meninggalkan suaminya.
Hingga suatu ketika ayahnya menyetir dalam keadaan mabuk sambil memarahi ibunya, lalu terjadilah kecelakaan dan membuat si ibu tewas saat itu juga. Sayangnya yang mengusut kejadian itu juga polisi teman ayahnya sendiri, sehingga ayahnya bisa tetap bebas sampai saat ini. Semenjak itulah Casey jadi bahan pelampiasan ayahnya dan tak pernah diizinkan bergaul dengan orang luar. Walaupun akhirnya Casey terbiasa dan tetap bisa tersenyum manis di balik nestapa yang ia terima. Setelah asyik curhat-curhatan, tak lama hujan badai datang membuat mereka basah kuyup. Lalu mereka berdua pun kabur ke kota untuk mencari penginapan dan mandi air hangat. Dua sejoli ini pun bercanda satu sama lain yang membuat saya kepengen, hingga akhirnya mereka berdua khilaf berciuman di bawah spray. Namun karena Jonas imannya kuat, mereka pun memutuskan untuk segera tidur saja karena memang sudah begitu kelelahan. Esok harinya Blaze tiba-tiba menggonggong karena Teddy telah mencari mereka dengan peluit, sehingga membuat Blaze terus-terusan mengoceh. Jonas yang menyadari Teddy bersekongkol dengan Wayne kebingungan mencari jalan keluar, sementara Teddy akhirnya mengetahui keberadaan mereka setelah mendengar gonggongan Blaze. Ya, mereka pun berhasil kabur. Lalu Teddy masuk ke mobilnya dan tiba-tiba Jonas menodongkan pistol lalu menyita senjata milik Teddy. Ternyata bagaimana Teddy bisa menemukan mereka karena ia sadar cuaca badai seperti ini, pasti Jonas akan pergi ke motel menghindari udara dingin. Lalu Jonas pun menyuruhnya jalan mencari tempat yang sepi. Jonas menyuruhnya untuk berhenti, namun Teddy malah nyetir ugal-ugalan menuju tempat sampah berharap pistol tersebut jatuh. Beruntung pistol tersebut masih dipegang oleh Jonas, akan tetapi perutnya ternyata tertusuk oleh pecahan beling. Lalu ia pun menyita handphone, dompet, dan meninggalkan Teddy di habitatnya, yaitu tempat sampah. Setelah tiba di motel, Casey khawatir dan teriak-teriak melihat luka robek di perut Jonas. Casey kemudian menuju apotek membeli obat serta benang jahit, namun dokter curiga dan tak mau memberikannya, hingga akhirnya Casey pun menodongnya dengan senjata dan bergegas kembali untuk menjahit luka Jonas. You're gonna need to keep still, okay? Open. Setelah siuman, Jonas melihat Casey lagi merenung di pinggir danau dan menyadari kalau pistolnya telah hilang. Faktanya Casey telah membuangnya karena pistol bisa saja membuat mereka menjadi pembunuh. Jonas hanya bisa heran mendengar alasan konyol Casey, namun karena Casey terlalu cantik, ia pun tak berani memarahinya. Ya, begitulah laki-laki, kalau udah cinta apapun dituruti. Setelah melanjutkan perjalanan, Casey menitipkan Blaze yang malah jadi beban ke seorang bapak-bapak beranak dua, lalu bergegas melanjutkan pelarian. Di telepon umum, Jonas menelpon ayahnya. Si ayah yang khawatir meminta maaf kalau selama ini tak bisa mencukupi kebutuhan Jonas. Jonas tak mempermasalahkan itu, lalu pamit kepada ayahnya suatu saat ia akan kembali dan titip salam buat sang ibu untuk menjaga diri mereka baik-baik. Kini mereka pun menaiki bis dan berencana menuju Meksiko untuk memulai kehidupan yang baru. Namun tiba-tiba Wayne dan Teddy membuntuti mereka dari belakang dan menghentikan bis yang mereka tumpangi. Jonas meminta sopir menginjak gasnya, namun ia tak mau dan mereka akhirnya tertangkap dengan mudah karena tak punya senjata. It's time to go home, honey. Wayne bertanya di mana sisa uang mereka dan Jonas bilang kalau mereka dirampok, jadi uangnya ya tinggal itu saja. Wayne yang tak percaya lalu menendang Jonas, sementara Casey tak tega cintanya teraniaya, akhirnya mengatakan kalau ia memendam separuh uangnya di suatu tempat. Ternyata kenapa bisa Wayne menemukan mereka karena anjingnya punya barcode di telinga dan diseken oleh dokter hewan setelah bapak-bapak yang dititipin kemarin memeriksakan anjing Casey karena mencret-mencret. Jadi para polisi ini sudah paham betul kenapa anjingnya dititipin, ya karena pasti dilarang membawa hewan di dalam bus. Setelah mengisi bensin, Teddy memesan makanan dan memberikan kepada mereka.
Tak lama mereka semua mengantuk karena faktanya Teddy telah memasukkan obat bius di makanan mereka. Teddy lalu bilang ke Wayne kalau kerjaannya selesai sampai di sini. Ia akan mengambil uangnya dan separuhnya lagi yang entah di mana itu. Ia tak mau tahu dan menyuruh Wayne untuk mengurusnya sendiri karena Teddy sudah muak dengan Wayne yang kebanyakan masalah. Hari berganti, akhirnya mereka semua kini telah sadar dari bius. Casey kemudian dipaksa untuk menunjukkan di mana mereka menyimpan uangnya dan bergegaslah menuju ke sana. Entah apa yang ia pikirkan, Casey malah berbohong dan membawa mereka di pinggir danau, bukan di tempat rongsok tempat ia mengubur uangnya kemarin. Sementara Jonas yang gak tahu apa maksud Casey, kini diborgol di setir mobil. Dengan rasa takut, Casey menggali di bawah dedaunan kering sambil terus diawasi oleh Wayne. Namun ternyata isi galian itu bukanlah uang, melainkan pistol yang ia sembunyikan kemarin. Dan ya, Casey membunuh bapaknya sendiri dan memilih melanjutkan hidupnya bersama Jonas yang tampan dan pemberani. Mereka berdua kemudian berjalan kaki menuju tempat rongsok, menggali separuh uang yang mereka sembunyikan kemarin, lalu menebeng sebuah mobil sayur menuju Meksiko, menyambut masa depan serta cinta di ujung perjalanan, dan kisah pun berakhir. Well, lumayan juga kan ceritanya. Saya betah nonton ini karena Casey dan Jonas adem banget buat diliatin. Seandainya nih kalian nemu duit 7 miliar, apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya sih karena dermawan dan bersahaja, tentu saja akan kusumbangkan semuanya ke fakir miskin dan anak terlantar, yaitu saya sendiri.